Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Arsal jibal wa ajral anhar wa anzalal ghaitha wa ambatal ashjar. Wa khalaqa syamsa wal qamar wa qallabal layla wan nahar. Alladzi qala fil Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa sakaratul maut adalah sebuah kepastian yang akan datang menghampiri kita. Setiap kita tentu harus meyakini bahwa apapun status sosial kita, apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, pasti akan datang satu masa di mana setiap kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Siapapun di antara kita secara fitrahnya berusaha untuk lari dan menghindar daripada sakaratul maut. Namun ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, sehebat apapun cara kita untuk menghindar dari sakaratul maut, maka tidak akan ada satupun makhluk Allah yang mampu untuk mencegahnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan hal yang demikian di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah kata Allah yang dulu kalian berusaha untuk menghindar darinya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa sebesar apapun usaha yang kita lakukan untuk menghindari yang namanya sakaratul maut, maka tidak akan pernah mampu untuk kita lakukan. Karena setiap kita ketika sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan kita, manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kehilafan, bukankah Nabi kita yang mulia, baginda Nabi SAW, manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini, manusia yang sudah Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, pun merasakan yang namanya rasa sakaratul maut. Bukankah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan kepada kita di saat detik-detik terakhir baginda Nabi SAW meninggalkan dunia yang fana ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan di saat Nabi SAW merasakan rasa demam yang sangat luar biasa di akhir hayatnya, maka diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun fiha ma. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam
di masa-masa sakitnya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di dunia, maka sesungguhnya di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sebuah bejana yang di dalamnya terdapat air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma' fayamsahu biha wajhah. Saking panasnya saat itu demam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang berisi air tadi. Fayamsahu biha wajhah. Kemudian Nabi usap wajahnya dengan air tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki yang namanya sakarat, yang sangat menyakitkan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala an, "Tsumma nasaba yadah, faja'ala yaqul fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la." Maka Nabi mengangkat tangannya, kemudian Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, hatta qubida wa malat yaduh. Maka akhirnya nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Allah dan tangannya jatuh. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Berangkat daripada hadis tadi menjelaskan kepada kita, jika saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, merasakan rasa sakit saat sakaratul maut, lalu bagaimana dengan kita? Manusia yang setiap menitnya, setiap detiknya kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang menjadi pertanyaan, adakah petunjuk di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan kepada kita akan kiat agar Allah memudahkan kita di saat kita mengalami sakaratul maut? Maka tentu jawabannya iya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, secara singkat pada khutbah kali ini, khatib akan menyebutkan beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama agar Allah memudahkan proses sakaratul maut kita. Tentu ma'asyiral muslimin, dimudahkannya proses sakaratul maut kita tidak datang begitu saja. Tetapi perlu kiat-kiat, perlu sebab-sebab yang dapat kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses sakaratul maut kita dan kita diberikan kemudahan oleh Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita yang ingin dimudahkan proses sakaratul mautnya, hendaklah senantiasa selalu menjaga kemurnian tauhidnya. Selalu mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, siapapun di antara kita yang ingin Allah mudahkan proses sakaratul mautnya, dimudahkan oleh Allah ketika kita meninggal dunia, perkataan terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah, maka itu semua tidak datang secara tiba-tiba. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari segala perkara yang dapat merusak dan mengotori kemurnian tauhid kita. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan kesyirikan yang itu dapat mempersulit proses sakaratul maut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW menjanjikan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang perkataan terakhirnya di dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, yang perlu kita garis bawahi bahwa tauhid yang benar tidak datang begitu saja di akhir hayat. Tetapi itu semua harus kita perjuangkan dengan menjauhi perkara-perkara yang dapat mengotori akidah kita, mengotori tauhid kita. Dan tidak ada perkara yang lebih besar yang dapat merusak dan mengotori akidah kita kecuali terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kita semua faham bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia meninggal di atas kekufuran. Kemudian kiat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Di antara kiat agar kita dimudahkan proses sakaratul maut kita adalah dengan cara istiqomah, konsisten melakukan amal soleh walaupun amal-amal tersebut adalah amalan yang ringan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bukankah setiap kita menyadari bahwasannya perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah perkara ketaatan yang kecil namun dilakukan secara konsisten. Bukankah Rasul mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun amalan tersebut amalan yang kecil. Terlebih ma'asyiral muslimin, Allah yang menjanjikan di dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang istiqomah maka Allah akan berikan kabar gembira dan Allah mudahkan di akhir hayatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka nanti malaikat akan turun kepadanya seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Dan berilah kabar gembira dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka ma'asyiral muslimin, di antara tafsiran yang ditafsirkan para ulama tafsir, kapan malaikat ini akan turun memberikan kabar gembira? Di antaranya ketika sakaratul maut. Siapa di antara kita yang tidak ingin ma'asyiral muslimin? Ketika kita dalam keadaan yang sangat berat menghadapi sakaratul maut, di saat kita harus meninggalkan keluarga yang kita cintai, di saat kita harus meninggalkan harta yang selama ini kita kumpulkan, di saat kita harus meninggalkan jabatan yang selama ini kita kejar, di saat semua kita merasakan rasa sakit yang luar biasa, siapa yang tidak ingin malaikat datang seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Dan di antara tafsirannya, malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqomah di saat dia berada dalam keadaan sakaratul maut. Terlebih ma'asyiral muslimin, hal ini dipertegas oleh Nabi SAW, innal mu'mina idza hadarahul maut basyarathul malaikah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia meninggal dunia maka akan datang malaikat memberikan kabar gembira kepadanya biridwanillahi wa karamatih, dengan ridha Allah dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, fakana ahabba mimma amamahu. Maka kematian saat itu menjadi perkara yang paling dicintai oleh dirinya. Di saat orang lain merasakan rasa sakit yang luar biasa, justru orang-orang yang istiqomah mendapatkan kenikmatan dengan diturunkannya malaikat untuk memberikan ketenangan kepada mereka yang meninggal dan merasakan yang namanya sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita dimudahkan proses sakaratul maut kita adalah dengan menjaga salat yang 5 waktu. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salat yang 5 waktu bukan hanya sekedar kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Lebih daripada itu, ma'asyiral muslimin, bahwa siapa yang menjaga salatnya yang 5 waktu, maka Allah akan mudahkan urusannya di saat yang paling sulit, itu ketika dia mengalami sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin, bukankah Ummu Salamah radhiyallahu taala an menceritakan bahwa perkataan terakhir setelah kalimatut tauhid yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat terakhir yang Nabi sampaikan untuk kita umatnya, kata Nabi, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi, jagalah salat. Jagalah salat dan berbuat baiklah kalian kepada hamba sahaya kalian. Para ulama mengambil sebuah faidah. Siapa yang menjaga salatnya, maka Allah akan menjaga dirinya pada saat yang paling sulit di akhir hayatnya. Dan tidak ada perkara yang lebih sulit yang akan kita rasakan semua kecuali ketika malaikat maut datang kepada kita. Di saat nyawa sudah sampai kerongkongan, disitulah rasa sakit yang luar biasa yang akan kita rasakan. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, menjaga salat di sini bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban salat kita, tetapi salat yang benar, salat yang dapat membuat kita dimudahkan oleh Allah saat sakaratul maut adalah salat yang dilakukan secara khusyuk, salat yang dilakukan secara benar, salat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ingin dipermudah urusannya oleh Allah, baik ketika di dunia dan menjelang wafatnya, maka hendaklah dia menjaga salat yang 5 waktu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Di antara kiat agar kita dimudahkan oleh Allah saat sakaratul maut adalah dengan selalu berhusnudzon kepada Allah terhadap segala sesuatu yang menimpa kita. Ma'asyiral muslimin, setiap kita harus meyakini bahwa tidaklah kebaikan dan keburukan yang menimpa kita kecuali semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ridha, menerima dengan setiap ketentuan yang Allah tentukan bagi kita. Ma'asyiral muslimin, Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu akan kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu mana takdir yang terbaik untuk kita. Maka Nabi mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia sudah berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kiat agar Allah memudahkan proses sakaratul maut kita adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tidak ada perkara yang lebih memudahkan urusan kita kecuali memperbanyak dzikir dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan? Siapapun di antara kita, besar ataupun kecil, sering ataupun jarang, pasti kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Maka mukmin yang baik bukan mereka yang tanpa dosa, tetapi mukmin yang baik adalah ketika setiap kali dia terjatuh kepada dosa, dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Terlebih ma'asyiral muslimin, lenturkan lisan-lisan kita untuk selalu meminta kepada Allah agar Allah mudahkan proses sakaratul maut kita. Satu perkara yang sering kali kita remehkan, mungkin di antara doa yang jarang kita ucapkan adalah minta dimudahkan saat sakaratul maut. Padahal ini adalah proses prioritas kehidupan kita. Bukankah Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim? Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan proses sakaratul maut kita. Allahumma a'inna ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu kami, mudahkan kami ketika kami nanti menjelang datangnya sakaratul maut. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa melewati masa-masa yang paling sulit tersebut. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menjelaskan bahwa sakaratul maut adalah sebuah kepastian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akan datang satu masa semua di antara kita pasti akan merasakannya. Dan kemudahan untuk kita bisa dimudahkan oleh Allah ketika kita mengalami sakaratul maut itu tidak datang dengan tiba-tiba. Maka mari kita berusaha untuk memurnikan seluruh ketauhidan kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Kita berusaha untuk istiqomah melakukan amal-amal soleh, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang kecil. Berusaha untuk selalu menjaga sholat yang 5 waktu dengan benar. Berbuat baik dan bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita iringi itu semua dengan memperbanyak doa, taubat, dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiat-kiat yang kita sebutkan tadi dapat membantu kita dan dapat memudahkan kita di saat kita semua mengalami yang namanya sakaratul maut. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri-diri kita, keluarga kita, dan pada akhirnya Allah menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa thabbitna 'indal liqa' واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.